Hai Sagittarius, selamat datang di channel saya. Saya akan memberikan tarot reading untuk kamu untuk bulan April 2019. Hal-hal yang ingin kamu tahu mengenai reading ini bisa kamu cek description box saya. Oke, kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah kartu Sagittarius. Ini adalah kartu kamu sendiri, dimana kamu berdiri dengan percaya diri di atas semua hal-hal yang sudah kamu lalui. Jadi kamu merasa ada harapan baru di kehidupan kamu dan kamu merasa optimis dan percaya diri tinggi. Selain itu juga sepertinya ada, karena kamu sedang merasa perasaan kamu sedang bagus, saya merasa ada suatu ambisi di dalam diri kamu yang bergemuruh saat ini. Di Sagittarius, di konstelasi Sagittarius saat ini sedang ada planet Jupiter, dan planet Jupiter itu adalah rulernya kamu, adalah pemimpinnya konstelasi kamu, dan Jupiter merasa sangat nyaman di sana. Jadi energinya Jupiter ini sepertinya sangat kamu rasakan di April ini. Planet Jupiter itu berhubungan dengan expansion, ekspansi diri, kemudian keberuntungan, kemudian juga berhubungan dengan bisa melihat dari cara pandang yang jauh dan panjang. Jadi bisa melihat ke hasil jangka panjang. Kemudian juga Jupiter ini membawa kebahagiaan dalam diri. Jadi kita bisa merasa lebih optimis dalam menggapai cita-cita. Oke. Sekarang kita beralih ke tarot reading. Kartu pertama yang saya punya untuk kamu adalah Ace of Cups. Dan ini adalah hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Jadi dengan Ace of Cups ini saya merasa ada perasaan ada perasaan yang membuat kamu merasa dicintai, atau ada perasaan yang membuat kamu mencintai diri kamu sendiri dengan baik. Jadi saat ini saya merasa kamu sedang tidak ada kekurangan, terutama dalam hal emosi kamu sedang stabil, sedang berkelimpahan cinta untuk diri kamu sendiri. Jadi Ace of Cups ini juga merupakan permulaan yang baru. Jadi dengan kartu yang ini, yang tadi saya bilang kamu seperti ada ambisi baru, saya merasa bahwa Ace of Cups ini adalah pendorongnya. Jadi karena kamu sekarang mencintai diri kamu sendiri, kamu jadi lebih jelas dalam meniti masa depan yang kamu mau dalam mengejar keinginan atau cita-cita yang memang kamu ingin wujudkan. Oke? Kemudian kartu yang ini di sini sebenarnya. Kartu yang selanjutnya saya punya untuk kamu adalah Eight of Cups dan Nine of Cups. Dan dua kartu ini adalah kamu naik satu langkah. Jadi ini dari 8 ke 9. Kartu Eight of Cups ini adalah seseorang yang menjauhi emosi-emosi atau perasaan-perasaan atau hal-hal yang sudah tidak sesuai lagi untuk dirinya, dan dia pergi menjauhi cangkir-cangkir ini untuk menuju ke Nine of Cups, di mana Nine of Cups ini adalah kartu mimpi kamu terwujud. Jadi kartu ini jauh lebih bahagia daripada kartu ini, dan sepertinya dengan Ace of Cups ini, di mana kamu merasa percaya diri dan ada satu permulaan yang baru dalam diri kamu dalam hal perasaan. Sepertinya kamu meninggalkan masa lalu yang mungkin menyedihkan atau menyakitkan, dan kamu sudah tidak mau berurusan lagi dengan masa lalu, sehingga kamu menjauhi ini dan menuju ke Nine of Cups, di mana kamu merasa bahwa kamu lebih terpenuhi keinginan kamu, dan juga
kamu merasa jauh lebih bahagia. Oke? Kemudian kartu posisi selanjutnya yang saya punya untuk kamu adalah Four of Cups. Dan di sini terlihat bahwa ada seseorang yang sedang duduk di bawah pohon dan ada malaikat yang mendatanginya menawarkan satu cup, satu satu perasaan. Jadi kalau saya lihat dari keseluruhan kartu yang kamu punya ini, sepertinya ada seseorang yang mencoba menawarkan cinta ke kamu, atau menawarkan mengajak kencan, atau menawarkan mengajak bekerja sama. Tapi sepertinya kamu tidak tertarik karena ini Four of Cups ini adalah kartu yang kamu merasa bahwa tawaran baru yang hadir ini kamu tidak memerlukannya, dan kamu tidak merasa membutuhkan cup baru dari orang lain karena kamu sudah puas dengan yang kamu punya. Namun orang ini, si yang terlihat seperti malaikat ini, mungkin dia tidak tahu bahwa kamu dalam posisi yang cukup puas dengan diri kamu sendiri, jadi dia tetap menawarkan hal tersebut, entah itu cinta atau mengajak kencan atau jalan bareng atau bahkan bekerja sama secara pekerjaan. Kemudian klarifikasi yang saya punya untuk kamu selanjutnya adalah King of Swords. Dan saya merasa ini adalah kamu. Jadi karena kamu sudah merasa bahagia dengan diri kamu sendiri, dan kamu juga melupakan hal-hal masa lalu yang menyakitkan, dan kamu juga sudah naik satu tingkat lagi ke Nine of Cups, saya merasa King of Swords ini adalah energi kamu. Jadi King of Swords adalah seseorang yang tegas, yang bisa berkomunikasi dengan lancar, dan tahu apa yang terbaik untuk dirinya karena dia selalu berpikir dengan logis. Jadi kalau saya melihat sepertinya kamu menolak pemberian atau tawaran dari orang ini, tapi kamu mengkomunikasikan tolakan kamu itu dengan diplomatis, dengan baik, dan tidak meninggalkan rasa sakit hati. Jadi kalau saya melihatnya, kamu menolak bukan karena orang ini ada kekurangan yang tidak kamu suka, atau bukan hal-hal seperti itu, tapi lebih karena kamu merasa nyaman dengan diri kamu sendiri saat ini. Untuk April ini saya merasa kamu berada dalam kedamaian dengan diri kamu sendiri. Jadi kamu tidak merasa perlu untuk mengundang orang lain masuk ke dalam kehidupan pribadi kamu. Oke? Kemudian kartu selanjutnya yang saya punya untuk kamu adalah Wombat. Wombat di sini tertulis exploration. Oke? Ya. Dan kartu Wombat ini adalah binatang yang selalu menyeimbangkan kehidupannya antara pekerjaan atau antara kehidupan sosial dengan kesenangan. Jadi bukan kesenangan hanya untuk bersenang-senang, bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi juga dengan dia melakukan hal-hal sendiri, dia juga mengeksplorasi. Jadi Wombat ini berusaha untuk selalu mengeksplorasi dan mencari solusi yang inovatif untuk memperbaiki keadaan dirinya sendiri, kehidupannya sendiri. Jadi sepertinya dengan adanya kartu ini di reading kamu, ini yang tadi saya bilang, sepertinya kamu ada ambisi baru. Jadi sepertinya kamu memang ada sisi kehidupan kamu yang ingin kamu explore. Mungkin kamu mau traveling, karena Jupiter juga berhubungan dengan traveling jarak jauh. Jadi mungkin saat ini di April ini kamu masih ingin sendiri dulu karena kamu mau traveling, kamu mau mengeksplorasi hal-hal lain yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Dan sepertinya dengan mengeksplorasi ini kamu akan merasa tercerahkan, atau merasa, oh ya,
ada solusi untuk misalnya untuk saya mau buka usaha atau saya mau eh, ganti pekerjaan seperti itu. Jadi sepertinya karena kamu merasa puas dengan diri kamu sendiri dan kamu eh, tidak ada rasa takut saat ini, jadi kamu ingin pergi mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Oke? Kemudian kartu terakhir yang saya punya untuk kamu adalah intuitive communication, dan di sini disebutkan silent whispers of the heart. Oke. Dan di sini kartu ini menunjukkan bahwa karena kamu saat ini sedang dalam keadaan damai dengan diri kamu sendiri, kamu diminta untuk mendengarkan kata hati kamu. Jadi karena dengan begitu, bahaya yang mungkin apabila kamu pergi traveling, bahaya yang mungkin akan menghampiri kamu atau bisa memanfaatkan kamu, itu kamu sudah bisa merasakannya sebelum bahaya itu mendekat. Jadi kartu ini menunjukkan bahwa kamu akan merasa bahwa intuisi kamu jadi lebih kuat, apalagi ditambah dengan kartu Ace of Cups dan Nine of Cups ini. Jadi ini semua adalah kartu-kartu emosi, kartu-kartu perasaan, dan dengan banyaknya kartu-kartu Cups ini, saya merasa bahwa psychic ability kamu, kemampuan kamu untuk melihat yang tidak terlihat itu menjadi lebih kuat, menjadi lebih prominent dan lebih jelas lagi. Jadi sepertinya memang kamu diminta untuk bisa mengasah hal tersebut, mengasah psychic ability kamu. Dan di sini disebut silent whispers of the heart. Kalau kamu saat ini sedang mencari jawaban atas suatu masalah atau atas suatu situasi, kartu ini juga menunjukkan bahwa jawabannya sudah ada dalam diri kamu. Kamu tinggal meraih energi itu untuk melihat ke dalam hati kamu sendiri. Oke? Jadi secara overall, secara konklusi, kalau saya bisa bilang, ini adalah kamu sedang mau, di April ini kamu sedang ada ambisi untuk mengeksplorasi diri kamu sendiri, atau mengeksplorasi satu sisi kehidupan di diri kamu yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Dan karena kamu sedang percaya diri, kamu juga sedang merasa bahagia, jiwa petualang kamu itu sedang tinggi-tingginya di bulan April ini. Dan untuk menghindari bahaya, kamu diminta untuk selalu melihat ke dalam hati kamu dan mengasah kemampuan psychic kamu, kemampuan intuisi kamu. Oke? Sekarang kita lihat zodiak zodiak yang kuat di dalam reading ini. Energinya sudah pasti kemungkinan besar kamu berhubungan dengan water signs, dengan zodiak air, yaitu Cancer, Pisces, dan Scorpio. Kemudian juga ada Sagittarius. Jadi mungkin kalau saya melihatnya ini adalah reading untuk kamu, seorang Sagittarius yang punya banyak air di dalam birth chartnya. Jadi karena ini keseluruhan reading ini merupakan reading antara diri kamu pribadi. Jadi bahkan orang yang menawarkan sesuatu kepada kamu ini pun juga tidak terlalu kuat energinya yang terasa di sini. Oke? So, Sagittarius, terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga kamu bisa dapat sesuatu dari reading ini, dan ketemu kamu lagi secepatnya. Bye.